Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Nah hari ini ketemu lagi sama Kak Lili. Nah hari ini Kak Lili gak sendirian loh. Kak Lili ditemanin sama Kak Edwin. Halo. Nah Kak Lili yakin semuanya di sini dalam keadaan sehat. Nah kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu online. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah hari ini kita mau bersemangat memuji nama Tuhan. Yuk kita mau angkat satu pujian, dengar Dia panggil nama saya. Semuanya pakai gerakan ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab apa? Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Yeay, puji nama Tuhan. Nah, Kak Edwin, kita masih semangat ya memuji Masih Tuhan ya. semangat. Masih semangat. Yuk, kita mau angkat satu pujian lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah hatimu. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat. Ada lubang kosong di tengah. Hidup tanpa Yesus. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti
berlubang di tengah hatimu. Yeay, puji nama Tuhan. Nah Kak Edwin, kira-kira kita sudah capek apa belum sih? Masih belum. Belum ya, masih semangat ya Kak Edwin Masih ya? semangat, masih Nah semangat. adik-adik masih semangat yang ada di rumah memuji Tuhan? Yeay, pasti masih semangat. Yuk kita mau kasih pujian lagi, biarpun gunung-gunung beranjak. Ayo semuanya tetap pakai gerakan ya, biar kita berkeringat. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Sudah capek ya Kak Edwin? Masih belum. Oh masih belum? Masih belum. Masih semangat? Wah masih semangat. semangat. Tapi Kak Lili sudah ngos-ngosan, sudah capek. Nah adik-adik, puji nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita mau siapkan hati kita supaya kita boleh dengar-dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan
akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berkati telinga kami, hati kami, pikiran kami, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan firman Tuhan. Dan firman-Mu boleh menjadi berkat buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Dadah. Shalom adik-adik, selamat berjumpa kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Di pagi ini kita berjumpa kembali di dalam ibadah anak secara online. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan hari ini Kak Niel akan memberitakan satu kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya. Nah, adik-adik, di pagi hari ini Kak Niel akan memberikan satu tema buat kita semuanya, yaitu tentang kasih. Ya, sekarang Kak Niel mau nanya nih, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan kasih itu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Apa yang dimaksud dengan kasih? Nah, tentunya begini. Mungkin papa, mama, guru sekolah minggu pernah juga memberikan kepada adik-adik semua ya di rumah. Kasih itu adalah peduli. Kasih itu berarti suka menolong. Kasih itu suka membantu orang lain. Kasih itu berarti panjang sabar. Lalu apa artinya kasih? Nah, adik-adik, ada satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita bahas pada pagi ini. Oke, kita baca dulu di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Yuk ya, 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, Kak Niel akan bacakan buat kita semua ya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita di dalam Yesus itu adalah kasih. Dia adalah sumber kasih, dan Dia yang menjadikan segala alam semesta ini, menjadikan dunia ini dengan kasih. Nah, kalau Allah adalah kasih, maka sumber dari kasih itu siapa adik-adik? Tentunya Allah sendiri. Nah, apa buktinya Allah kita adalah kasih? Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, ayo yang punya Alkitab, yang sudah bisa baca, sekarang diambil Alkitabnya masing-masing. Apa buktinya bahwa Allah adalah kasih dan Allah mengasihi manusia? Mengasihi Kak Niel, juga mengasihi adik-adik semuanya. Yuk kita baca ya. Yohanes 3 ayat yang ke-16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, keren banget kan? Gimana enggak keren? Allah kita yang sangat besar, yang sangat luar biasa itu, Dia mengasihi Kak Niel, Dia mengasihi adik-adik, Dia mengasihi seluruh manusia, sehingga Allah datang ke dalam dunia ini dan menyelamatkan manusia. Nah, sekarang bagaimana menyelamatkan manusia? Menyelamatkan dari apa? Allah mengasihi Kak Niel, Allah mengasihi adik-adik, Allah mengasihi seluruh manusia ini, dan ingin menyelamatkan kita dari dosa. Wow, luar biasa sekali bukan? Bagaimana mungkin Allah yang begitu besar, Allah yang begitu luar biasa, Dia datang ke dalam dunia ini karena Dia mengasihi kita semuanya. Nah adik-adik, lalu apa buktinya Allah sudah mengasihi kita? Dia mati bagi kita di mana? Di kayu salib. Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah untuk menebus dosa kita semuanya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, lalu bagaimana kita bisa mengenal kasih itu?
Yang pertama ya, ada dua hukum yang utama yang kita harus tahu. Dua hukum yang utama yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Yang pertama adalah apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Nah, ini hukum yang paling utama yang harus kita perhatikan kalau kita ingin betul-betul mengenal kasih itu di dalam diri kita. Yuk, sama-sama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budimu. Itu yang pertama. Hukum yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Nah, lalu bagaimana? Apa yang dimaksud mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi? Nah, ini pertanyaan yang bagus sekali. Adik-adik, mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman-Nya. Kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita mengasihi firman-Nya. Apa sih firman Tuhan? Di mana sih kita bisa mengenal firman Tuhan? Di mana sih kita bisa tahu firman Tuhan itu? Firman Tuhan bisa kita dengar, bisa kita baca lewat Alkitab. Nah, siapa di sini yang punya Alkitab? Ayo, siapa yang punya Alkitab? Semua pasti punya Alkitab ya. Kalau punya Alkitab, sekarang kakak nanya nih sama adik-adik, siapa di sini yang tiap hari baca Alkitab? Ayo, siapa yang tiap hari baca Alkitab? Siapa? Ada? Oke, kalau tiap hari baca Alkitab, bagus. Kalau masih belum tiap hari baca Alkitab atau mungkin belum bisa baca Alkitab, nggak apa-apa. Diusahakan untuk membaca Alkitab setiap hari bagi yang sudah bisa baca. Kenapa kok kita harus membaca Alkitab? Karena Alkitab adalah firman Allah yang hidup. Dan di dalam Alkitab itu, Kak Niel, adik-adik semua, dan semua orang Kristen di dunia ini bisa mengenal siapa Allah kita, siapa Tuhan Yesus. Nah, kalau Allah adalah kasih dan kita ingin mengenal dan mengasihi Allah, maka kita harus sering membaca Alkitab. Kalau kita mengasihi Allah, berarti kita juga mengasihi firman-Nya. Oke ya, sering-sering baca Alkitab dan jangan lupa setelah baca Alkitab, jangan lupa dilakukan. Ayo katakan sama-sama, 1, 2, 3, dilakukan. Oke, yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini yang kita harus lakukan juga. Kalau kita mengasihi Allah, maka kita juga harus belajar mengasihi sesama kita. Nah, sekarang siapa sih yang dimaksud dengan sesama kita? Sesama kita adalah yang dikatakan itu manusia, sesama manusia. Nah, adik-adik, kalau kita berada di sekolah, kalau kita berada di kampung kita, di perumahan kita, tentunya ada banyak sekali perbedaan di antara kita. Manusia itu berbeda-beda satu dengan yang lain. Ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang rambutnya kriwul, ada yang rambutnya lurus, ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang gemuk, ada yang kurus. Semuanya beda-beda, rasnya beda, sukunya beda, agamanya juga beda, golongannya juga beda. Nah, ini tetapi semuanya adalah manusia. Oleh sebab itu, kalau kita mengasihi Allah, mengasihi Tuhan Yesus, berarti kita juga harus belajar mengasihi sesama kita, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun golongannya, dan apapun rasnya. Nggak peduli siapa, kita harus mengasihi mereka. Nah, itu yang kemudian akan membuat adik-adik bisa mengasihi Tuhan Yesus yang tidak kelihatan. Nah, yuk sekarang kita baca ya. Di dalam Galatia pasal yang ke-5
ayat yang ke-22 dan 23. Kakak bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, bukti bahwa ada Allah di dalam diri kita, bukti bahwa ada Tuhan Yesus di dalam diri kita adalah ketika mulai muncul buah roh di dalam hidup adik-adik. Muncul buah roh di dalam kehidupan Kak Niel. Muncul buah roh di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, bukti bahwa kita mengasihi Allah adalah ketika muncul buah roh itu, dan kemudian buah roh itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar adik-adik. Bisa dirasakan oleh papa mama, bisa dirasakan oleh kakak atau adik, bisa dirasakan oleh teman-teman yang ada di sekolah, teman-teman yang ada di kampung. Kalau misalkan teman-teman yang di kampung ngomongnya jorok-jorok nih, tapi adik-adik nggak mau ngomong jorok, itu berarti adik-adik ada kasih, ada penguasaan diri. Di saat yang lain suka berantem, suka berkelahi, suka godain orang lain, tetapi adik-adik nggak mau berantem sama yang lain. Aku nggak mau berantem, aku nggak mau berkelahi, aku nggak mau melakukan hal-hal yang nggak baik. Itu berarti adik-adik sudah melakukan firman Tuhan dan kasih itu ada dalam hidup adik-adik. Nah, oleh sebab itu, yuk kakak ajak kita semuanya supaya kita tidak bermalas-malasan untuk berdoa. Kita sering-sering baca firman Tuhan dan rajin beribadah mulai saat ini. Oke, mencintai Tuhan, mencintai sesama kita, itulah bukti bahwa kita adalah orang-orang Kristen. Puji nama Tuhan, senang sekali kalau kakak hari ini bisa membagikan sesuatu buat adik-adik, dan saya yakin, kakak yakin bahwa adik-adik bisa memahami apa yang kakak sampaikan hari ini. Dan mari kita minta Roh Kudus untuk menuntun hidup kita, untuk memimpin hidup kita, agar kasih itu nampak dan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Yuk kita berdoa yuk. Tutup mata, tangannya dilipat. Kak Niel akan pimpin kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk kami dapat bernyanyi, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama secara online, Tuhan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Melalui firman Tuhan yang dibagikan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan yang akan bekerja di dalam kehidupan seluruh adik-adik yang mendengar, dimanapun berada, dimanapun mereka ada, kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan menyertai, Roh Kudus yang akan memberkati mereka. Tuhan Yesus, materaikan firman ini dalam kehidupan adik-adik, materaikan firman ini dalam hati adik-adik semuanya, sehingga mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia, sesama mereka, baik itu di sekolah, baik itu di keluarga, baik itu di pergaulan, dimanapun mereka berada. Kasih yang ada dalam diri mereka semakin nampak dan semakin bersinar terang. Terima kasih buat berkat-Mu, kami yakin dan percaya bahwa berkat Tuhan akan turun atas setiap adik-adik yang mendengarkan firman ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin.